Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada saudara penuntut umum yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dari awal persidangan hingga hari ini. Sekalipun kami tidak sependapat dengan dalil-dalil penuntut umum yang termuat dalam replik, namun hal tersebut tidak membuat kami kehilangan rasa hormat kepada penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, di dalam duplik ini kami akan menanggapi dalil penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam terdakwa sebagai orang lemah dan tidak berdaya. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dengan pangkat paling rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Jika pertanyaan dari terdakwa tersebut telah mengusik dan mengganggu kenyamanan penuntut umum, izinkan kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah kami mendengar dan membaca dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam replik, kami semakin meyakini bahwa dalil dan permohonan yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan sudah tepat dan memiliki argumentasi yuridis yang kokoh. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Di dalam duplik ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan tanggapan dan bantahan kami atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik sebagai berikut. A. Tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa. Bahwa menanggapi replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu pada halaman 4 replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait tinggi rendahnya statement tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah tentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan seterusnya. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara dan seterusnya. Bahwa replik penuntut umum tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa suatu hukum acara haruslah diatur dalam peraturan setingkat undang-undang karena bersifat terbatas atau limitatif dan memaksa imperatif. Bahwa atas dasar itulah suatu standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku, termasuk aturan SOP internal terkait tinggi rendahnya statement tuntutan rekusitor yang ditentukan oleh penuntut umum hanyalah berlaku secara internal dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai keringanan tuntutan dan hukuman sebagai penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai lex superior. Bahwa pada faktanya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu
telah memenuhi sejumlah syarat sebagai saksi pelaku yang mendapatkan pelindungan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. C. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya. D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan, yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara. Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Bahwa dengan demikian tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang ternyata bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking, senyatanya telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang bersifat terbatas, limitatif, dan memaksa imperatif yang harus diatur dalam peraturan setingkat undang-undang Fide pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 in casu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, sehingga dalil penuntut umum tersebut patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian yang disampaikannya sebagai saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat 3 Perlindungan Saksi dan Korban Junto, pasal 6 dan pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Junto, angka 9, SEMA nomor 4 tahun 2011
tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di dalam perkara akuo. Sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang secara hukum bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang seharusnya diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang Pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 Inkasu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami banggakan. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, izinkan kami mengutip pesan luhur dari tokoh penegak keadilan yang juga mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Bahrudin Lopa. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Setelah kami menguraikan seluruh dalil-dalil dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan pledoi yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Oleh karena duplik penasihat hukum terdakwa sangat beralasan menurut hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 dan mengabulkan nota pembelaan pledoi kami yang amarnya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Orslav van Revolvoging. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Akuo et Bono, Jakarta, 2 Februari 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa.